Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-393 ini, didukung oleh para pemain, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi mendesak agar Pranayam merelakan lengan kirinya dibuang. Tapi Pranayam sepertinya masih merasa keberatan. Ingat, Paman. Kita tidak boleh terlambat. Kalau sampai terlambat, maka usaha kita akan sia-sia. Paman, mengapa Paman masih belum juga mengerti? Ampun, Tuan Putri. Memang sebenarnya hamba masih merasa berat. Hamba belum memperoleh keputusan. Aku heran. Apa sebenarnya yang Paman inginkan? Kalau kau masih mempertahankan lengan kirimu, artinya kau bunuh diri, Paman. Dan itu suatu tindakan yang sangat tercela. Paman,
Kita harus menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Dewata Agung. Coba lihat, lengan kirimu semakin bengkak. Sebentar lagi, dia akan membusuk, Paman. Apa yang bisa kau lakukan dengan lengan kiri yang membusuk? Aduh. Paman Pranayam. Yunda, lihatlah. Awas, tolong dia. Jangan sampai dia jatuh. Cakradara dan Kuda Merta bertindak dengan cepat. Mereka menyambar tubuh Pranayam yang hampir saja tersungkur. Putri Tunggadewi menyuruh mereka membawa Pranayam ke ruangan pendopo. Nini Raga Runting segera memeriksa luka di lengan kirinya. Bagaimana, Nini? Oh, semakin parah, Tuan Putri. Lihat saja, warna biru itu mulai menyebar ke bagian bawah. Yunda Tunggadewi, kita harus segera bertindak. Iya, benar. Jangan sampai kita terlambat. Kakang Cakradara. Iya. Bagaimana Dinda Tunggadewi? Kau sanggup melakukan tugas itu? Aku ingin lengan kiri Paman Pranayam segera dibuang. Kalau memang keadaannya sudah sangat gawat, apa boleh buat? Aku sanggup melakukannya. Apakah dia sudah memberikan persetujuan, Tuan Putri? Kita tidak perlu menunggu lebih lama, Nini. Biar nanti aku yang akan bertanggung jawab. Sekarang semuanya terserah Nini. Aku hanya ingin melihat dan memperoleh kepastian bahwa nyawa Paman Pranayam bisa diselamatkan. Oh, iya. Kalau begitu, baiklah Tuan Putri. Biar dia dalam keadaannya seperti sekarang. Biar dia tidak sadarkan diri sampai lengan kirinya sudah dibuang nanti. Apa yang bisa kita lakukan ini? Serahkan saja soal ini pada saya, Tuan Putri. Tapi siapa nanti yang akan melakukan pemotongan? Aku, Nini. Aku yang akan memotong lengan kiri Paman Pranayam. Kalau begitu, siapkan parang yang tajam, Tuan Cakradara. Asah sampai parang itu benar-benar tajam. Dan sebelum digunakan untuk memotong lengan, panaskan dulu parang itu dengan api yang besar. Baik, Nini. Kapan rencana Nini untuk melakukan pemotongan? Saya akan segera bersiap-siap. Saya harus membuat ramuan daun-daunan untuk memampatkan darahnya. Saya kira lebih cepat lebih baik, Tuan. Nandaka, Pradipa, dan yang lain masih sibuk bekerja di ladang. Tak seorang pun di antara mereka tahu apa yang bakal terjadi di ruangan pondok Nini Raga Runting. Nini Raga Runting sudah siap dengan ramuan daun-daunan. Pranayam terbaring di atas balai bambu. Lengan kirinya direntangkan dan diletakkan di atas sebuah bonggol kayu hutan. Nini Raga Runting memberikan tanda di bagian pangkal lengan Pranayam. Disitulah nanti Cakradara harus menebaskan mata pedangnya. Putri Tunggadewi nampak sangat sedih. Demikian pula Putri Raja Dewi. Mereka duduk menunggu di sudut ruangan. Apakah Tuan Cakradara sudah siap? Aku siap, Nini. Maaf, Tuan Putri. Apakah Tuan Putri berdua juga sudah siap? Aku siap, Nini. Tolong Tuan Kuda Merta berdiri di sebelah sini. Sini, di sini. Mudah-mudahan saja Pranayam tidak sadar sampai nanti pekerjaan kita selesai. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak akan merasa sakit. Nah, Tuan Cakradara, kalau memang Tuan sudah siap, cepat lakukan. Tuan dapat menebas pedang Tuan sekarang juga. Saya sudah memberikan tanda dengan kapur sirih. Baik. Minggirlah, Nini. Pranayam mundur setindak.
Kedua belah tangannya menggenggam pedang. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berdiri. Sementara itu, Nini Raga Runting berdiri tepat di sebelah Pranayam sambil membawa sebuah kuali kecil yang berisi ramuan daun-daunan. Cakradara memejamkan matanya sesaat. Kemudian secepat kilat, tangannya terangkat dan mata pedangnya yang berkilat-kilat menebas lengan kiri Pranayam. Hiya! Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi memejamkan matanya karena tidak sampai hati melihat keadaan Pranayam. Mata pedang yang tajam bagai pisau cukur sudah membuntungi lengan kiri Pranayam. Lengan itu tercampak di lantai ruangan. Darah mengucur deras. Darah merah bercampur kehitam-hitaman. Nini Raga Runting buru-buru menyiramkan ramuan daun-daunan ke atas luka Pranayam. Sementara Pranayam sendiri masih belum sadarkan diri. Maaf Tuan Putri, tolong bantu saya membebat lengan kiri Pranayam. Baik, Nini. Setelah lengan kirinya dipotong dan Putri Tunggadewi selesai membebat lukanya, Pranayam kembali dibaringkan di ruangan pondok dan mereka menunggu sampai malam tiba. Mereka semuanya cemas karena Pranayam masih juga belum sadarkan diri. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi bercakap-cakap di ruangan pendopo bersama Nini Raga Runting. Sementara Cakradara dan Kuda Merta menunggu Pranayam di ruangan biliknya. Mengapa Paman masih juga belum sadar, Nini? Kita berdoa saja demi keselamatan Pranayam, Tuan Putri. Kita sudah berusaha, dan selanjutnya kita harus berdoa. Apakah racun itu belum menjalar ke bagian-bagian tubuh yang lain ini? Kita hampir saja terlambat, Tuan Putri. Kalau hari ini kita tidak segera membuang lengan kiri Pranayam, entahlah apa yang akan terjadi. Kalau begitu, kita sudah bertindak pada saat yang tepat. Benar, Tuan Putri Raja Dewi. Sekarang kita tinggal menunggu. Mudah-mudahan Pranayam segera sadar kembali. Darahnya sudah berhenti mengalir, dan itu merupakan pertanda baik. Nini, kulihat kau menyiapkan ramuan daun-daunan yang lain. Untuk apa, Nini? Nanti kalau dia sudah sadar kembali, dia harus minum ramuan itu. Sementara itu Cakradara dan Kuda Merta masih di ruangan bilik. Mereka juga kelihatan cemas karena Pranayam masih juga belum sadarkan diri. Tubuhnya agak panas, Adik Kuda Merta. Iya, tapi kakinya dingin, Kakang. Dingin sekali. Kalau dia sadar kembali, artinya usaha kita berjalan dengan baik. Paman Pranayam pasti akan sedih melihat lengan kirinya dibuang, Kakang. Iya. Apa boleh buat? Kita terpaksa melakukannya. Oh, Adik Kuda Merta. Iya. Lihatlah. Dia bergerak-gerak. Paman. Paman Pranayam. Paman. Tolong panggil Dinda Tunggadewi kemari, Adik Kuda Merta. Juga Nini Raga Runting. Kuda Merta bergegas meninggalkan ruangan bilik. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, dan Nini Raga Runting. Paman Pranayam. Oh, Tuan Putri. Apa yang telah terjadi, Tuan Putri? Kau harus tabah, Paman.
Kami tidak bisa tinggal diam melihat penderitaanmu. Kami harus segera mengakhirinya. Lengan kiri. Lengan kiri. Benarkah hamba? Paman, kami tidak bisa menunggu keputusanmu. Akulah yang memerintahkan agar lengan kirimu dibuang. Kami tidak bisa menggunakan cara lain untuk menyelamatkan nyawamu, Paman. Jadi hamba tidak mempunyai lengan kiri lagi. Paman, kau tidak perlu berkecil hati. Kau masih bisa bekerja dengan baik. Ya, benar Pranayam. Kau masih bisa menjadi prajurit yang baik hanya dengan sebelah lengan. Jadi akhirnya hamba menjadi orang cacat. Sudahlah, Paman. Jangan bersedih hati. Jangan seperti anak kecil. Selama ini kami percaya kau seorang prajurit yang gagah berani. Kau mempunyai ketabahan hati. Kau pasti bisa mengatasi persoalan ini. Orang cacat. Hamba sekarang telah menjadi orang cacat. Apakah hamba masih bisa berguna? Apa gunanya hamba hidup dengan sebelah lengan? Paman, kami ingin melihat keteguhan hatimu. Selama ini kami kenal kau sebagai prajurit yang tangguh. Kau pendekar pilih tanding. Keberanianmu susah dicarikan bandingannya. Dan sekarang mengapa kau harus menangis? Hanya karena kehilangan sebuah lengan. Di dunia ini banyak sekali orang cacat. Dan mereka tidak merasa perlu untuk berkecil hati. Mereka masih bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Ayo Paman Pranayam, perlihatkan jiwamu yang tegar. Kami ingin kau tetap berdiri tegak, menantang segala kesulitan di dalam hidup. Jangan tundukkan wajahmu dan menangis seperti anak kecil. Kami ingin tetap melihat Paman sebagai prajurit sejati. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi perlahan-lahan meninggalkan ruangan bilik. Sedangkan Cakradara dan Kudamerta masih tetap tinggal menemani Pranayam. Mereka berdua terus berusaha membesarkan hati Pranayam. Sementara itu, Nini Ragarunting sudah kembali di ruangan biliknya. Pendekar wanita yang sudah lanjut usia itu nampak sedih. Dia tidak sampai hati melihat keadaan Pranayam. Kasihan Pranayam. Akhirnya dia harus menjadi orang cacat. Kasihan. Dia seorang laki-laki yang baik. Dia seorang penyabar. Dia juga seorang pemberani yang teguh membela suatu keyakinan. Aku tahu. Dia pasti terpukul sekali melihat lengannya tinggal sebelah. Dan semua itu gara-gara Ayu. Gara-gara bocah gemblung itu. Kalau dia tidak turun dari lereng Gunung Lejar, pasti tidak akan terjadi peristiwa seperti ini. Pranayam telah mengorbankan lengan kirinya dan telah kehilangan sebagian dari kepercayaan dirinya hanya karena perbuatan bocah gemblung itu. Ayu Andira. Kalau saja dia mau menjadi istri Pranayam, dia pasti bisa hidup bahagia.
Tapi sekarang sudah terlambat. Pranayam sudah menjadi seorang prajurit puntung. Sementara itu, Ayuwandira sedang dalam perjalanan menuju desa Pasuruhan 1. Seharian dia berjalan mengitari kaki Gunung Penanggungan. Dia berjalan tanpa mengenal lelah. Suatu saat dia mengarungi lembah, dan pada saat lain dia berjalan menyusuri hutan tarik yang semakin lama semakin menipis. Setelah 4 hari 4 malam berjalan, akhirnya Ayuwandira mulai menapak di wilayah desa Pasuruhan 1. Gadis itu mempercepat langkah-langkahnya. Malam mulai tiba ketika Ayuwandira menyeberangi halaman pondok bekas rumah tinggal almarhum ibunya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Pondok ini belum banyak berubah. Masih seperti pada saat kutinggalkan dulu. Sepi sekali. Aku harus segera menemui Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan. Bapak Wali Kadep, Bapak Rake, Bapak Wali Kadep, Bapak Rake. Oh, Bapak Wali Kadep, kau pasti lupa padaku, bukan? Tunggu dulu. Siapa kau ini ya? Aku pernah tinggal di pondok ini. Aku pernah menjadi teman karib Jangir, anak gadismu. Nah, sekarang coba terka. Siapa aku? Ayuwandira. Benarkah kau ini Ayuwandira? Ayuwandira nampak girang sekali bertemu dengan Wali Kadep. Demikian pula Wali Kadep. Ayuwandira segera melangkah memasuki ruangan pondok. Tak lama kemudian, Rakeh Pamintihan datang, dan mereka bertiga mulai bercakap-cakap di ruangan pondok. Ayuwandira menceritakan pengalamannya selama meninggalkan desa Pasuruhan 1. Wah, kukira kau sudah melupakan desa Pasuruhan 1, Ayu. Iya loh. Aku kira Ayu sudah tidak mau singgah lagi ke pondok yang sederhana ini. Saya tidak akan pernah melupakan pondok sederhana ini, Bapak Rake. Syukur. Pondok ini mempunyai arti yang tersendiri dalam perjalanan hidup saya. Wah, syukurlah kalau begitu. Setiap orang tidak boleh melupakan tempat di mana dia pernah belajar. Ya, belajar tentang apa saja. Hati saya sedih, Bapak Wali Kadep. Saya lihat pondok ini masih sama seperti dulu. Ketika saya pergi meninggalkan desa Pasuruhan 1. Pondok ini sepertinya tidak pernah mengalami perubahan. Ya, kami memang tidak bermaksud merubah bangunan ini, Ayu. Itu sesuai dengan pesan almarhum ibumu. Ibu. Seandainya sekarang ibu masih ada. Ayu, sepertinya kau sedang gelisah.
Apa kau mempunyai kesulitan yang mengganggu pikiranmu? Ayah, maaf Bapak Wali Kadep, Bapak Rakyat Pemintihan. Saya mau menemui ayah. Ayu, tunggu dulu. Ayah. Ayuwandira melangkah masuk ke ruangan belakang pondok. Disitulah dulu Ayuwandira untuk pertama kali bertemu dengan ayah kandungnya. Disitulah dulu Arya Dwi Pangga pernah tidur dalam keremangan malam yang sepi, dalam suasana kepedihan hati karena dosa-dosanya di masa lalu. Ayah? Bapak Wali Kadep, di mana ayah? Sabar, Ayu. Tenanglah. Ayu, coba duduklah dulu baik-baik. Kami akan menjelaskan semuanya padamu. Ada apa dengan ayah Bapak Rakeh? Di mana ayah? Ayahmu sudah pergi, Ayu. Pergi? Ya. Kemana perginya? Setelah ibumu meninggal, dan setelah kau pergi bersama Tuan Cakradara dan Kuda Merta, ayahmu merasa sangat kesepian tinggal di tempat ini. Akhirnya dia pun pergi, Ayu. Iya, kami sudah berusaha menahannya, tapi ayahmu nekat saja. Akhirnya kami tidak bisa lagi mencegah kepergiannya. Kami sendiri tidak tahu kemana ayahmu pergi. Sudahlah, Ayu. Tak ada yang perlu disesali. Ya, barangkali ayahmu mempunyai tujuan sendiri, sehingga dia tidak memilih tempat tinggal di tempat ini. Ayah. Ayah. Jadi, saya juga tidak bisa bertemu dengan ayah. Ayo kita kembali ke ruangan depan. Kita bicara di sana. Kalau kau mempunyai kesulitan, katakan saja terus terang. Mudah-mudahan kami bisa membantumu. Ayo. Akhirnya, Ayuwandira, Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan kembali ke ruangan depan. Ayuwandira segera menceritakan pengalamannya selama tinggal di lereng Gunung Lejar. Semuanya, hanya satu yang tidak diceritakan Ayuwandira, ialah tentang perasaan cintanya kepada Cakradara. Jadi, selama ini kau tinggal di lereng Gunung Lejar bersama Nini Raga Runting, begitu? Benar, Bapak Wali Kadep. Saya juga tinggal bersama Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta, Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Dan masih banyak lagi yang lain. Tuan Putri Tunggadewi membuat kelompok pendekar bunga putih. Dan selama ini saya bergabung di dalamnya. Saya menjadi bagian dari perjuangan Tuan Putri menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi Majapahit. Iya. Wah, itu cita-cita yang bagus. Ayu, kau tidak usah ragu-ragu. Aku mendukungmu. Aku senang kau bisa bergabung bersama putri-putri kerajaan yang berhati mulia dan penuh kasih sayang. Jarang loh putri kerajaan mempunyai watak seperti itu. Kukira kau sudah mendapat wadah yang cocok untuk menyalurkan bakatmu, Ayu. Iya, Ayu. Tapi, Bapak Wali Kadep, barangkali saya tidak akan pernah kembali ke lereng Gunung Lejar. Loh,
Mengapa begitu? Saya mempunyai masalah yang tidak bisa saya ceritakan kepada Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan. Ini masalah pribadi. Waduh, sayang sekali. Kalau saja kami tahu persoalan apa yang sedang kau hadapi, barangkali, ya, kami bisa membantu. Maaf Bapak Rake, saya tidak bersedia menceritakannya kepada siapapun juga. Ini benar-benar masalah pribadi saya, dan saya akan berusaha mengatasinya sendiri. Lalu, apa rencanamu? Apa kau mau tinggal di desa Pasuruan 1? Ya, semula memang saya bermaksud tinggal di sini bersama ayah. Tapi ternyata ayah juga sudah tidak ada. Saya jadi bingung sekarang. Saya sedih dan bingung. Saya seperti kehilangan pegangan. Saya seperti hidup sendirian saja di muka bumi. Sudahlah, sebaiknya kau menenangkan pikiranmu dulu. Kau boleh tinggal di sini barang beberapa hari untuk merenungkannya. Kau memerlukan istirahat yang cukup, Ayu. Dan seandainya kau akan tinggal di desa Pasuruan 1, waduh, kami akan gembira sekali. Bukan begitu, Rake Pamintihan? Iya, tentu saja. Kalau melihat Ayu Wandira seperti ini, aku seperti sedang berhadapan dengan Nyai Paricara. Kau ini persis sekali seperti ibumu, Ayu. Mana mungkin Bapak Rake. Ibu seorang yang berjiwa besar. Ibu seorang tabib yang ternama dan disegani. Sedangkan saya, siapa itu Ayu Wandira? Dia hanya seorang gadis yang tidak mempunyai masa depan. Seorang gadis yang tidak tabah, tidak mampu berdiri tegar, dan selalu terombang-ambing dalam kebimbangan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau ini masih terlalu muda, Ayu. Kalau nanti kau sudah banyak pengalaman seperti ibumu, kau pasti akan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, sudahlah. Kulihat kau sangat lelah. Sebaiknya kau istirahat sekarang. Kau boleh tidur di mana saja di ruangan pondok ini. Saya mau tidur di ruangan bekas ibu Bapak Wali Kadep. Ayu Wandira berdiri di tengah ruangan. Dia mengamati ruangan yang terang oleh cahaya lampu dinding. Disitulah dulu ibunya, Meisin, istirahat setelah bekerja keras membantu sesama hidupnya. Ayu Wandira mendesah perlahan. Terasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Gadis itu lalu duduk di tepi ranjang sederhana. Ruangan bekas ibumu ini juga kami biarkan kosong, Ayu. Tapi kami tidak pernah lupa merawatnya. Kalau tidak aku, ya Bapak Rake Pamintihan yang membersihkannya. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Kalian berdua sangat menghormati ibu. Dan saya sangat terharu mendengarnya. Orang seperti ibumu memang pantas dihormati, Ayu. Nah, Ayu, kalau kau mau tidur, tidur sajalah. Besok pagi kita bercakap-cakap lagi. Tidurlah, Ayu. Terima kasih, Bapak Wali Kadep. Ibu, kau pasti tahu
apa yang sedang kualami sekarang ini. Kau pasti melihatnya. Aku sedih, Ibu. Pikiranku kacau balau. Aku seperti sedang berenang di permukaan samudra yang dalam. Aku tidak yakin apakah aku akan kuat berenang sampai di pantai seberang. Oh, Ibu, kalau saja kau masih ada sekarang ini, kau pasti akan menemaniku. Aku rindu sekali padamu, Ibu. Aku kangen sekali mendengar suaramu yang lembut dan merdu, penuh kebijaksanaan seorang wanita. Oh, mengapa kau pergi terlalu cepat? Mengapa kau biarkan aku menghadapi kehidupan ini sendirian saja? Sekarang aku baru merasakannya. Hatiku sakit, jiwaku pedih. Aku tidak mempunyai semangat lagi untuk melakukan sesuatu. Tapi aku juga tidak bisa tinggal diam. Dadaku selalu bergemuruh. Tolonglah aku, Ibu. Palingkan wajahmu yang lembut kemari. Dan lihatlah anak gadismu ini. Ibu. Ibu. Nah, sekarang kau kelihatan jauh lebih segar, Ayu. Tidak seperti semalam. Wajahmu pucat, pakaianmu lusuh. Ayo minum, Ayu. Iya. Dan ini ada makanan kecil. Perutmu harus diisi. Saya tidak melihat Bapak Rake Pamintihan. Bapak Rake sedang mengunjungi orang sakit di desa sebelah, Desa Pongging. Ya, semenjak ibumu meninggal, dan seperti apa yang telah diwasiatkan oleh ibumu sebelum meninggal, kamilah yang meneruskan cita-cita dan perjuangan Nyai Paricara. Kami berdualah yang meneruskan pekerjaan beliau menjadi tabib di desa Pasuruan 1 ini. Kami bekerja secara bergantian. Kadangkala aku yang datang mengunjungi orang sakit, dan pada saat lain Bapak Rake Pamintihan. Sekarang baru kami tahu, Ayu. Baru kami menyadari bahwa ibumu benar-benar seorang wanita luar biasa. Ya, bagaimana tidak? Pekerjaan seberat ini yang kami pikul berdua, oleh ibumu ditanggung sendirian. Ya, sudahlah. Kalau kita mau membicarakan soal ibumu, maka tidak akan ada habisnya. Segala pekerjaan yang baik yang pernah dilakukan ibumu tidak akan habis ditulis dalam 1000 lembar rontal. Bagaimana kau sekarang? Ya, semula saya berharap memperoleh ketenangan setelah tiba di Pasuruan 1, Bapak Rake. Tapi ternyata tidak. Saya justru merasa sangat sedih. Saya selalu teringat ibu dan ayah. Tempat ini seolah-olah berusaha menggali kenangan saya bersama ibu dan ayah. Perasaan seperti itu akan hilang dengan sendirinya, Ayu. Percayalah. Setelah beberapa hari nanti, kau tidak akan lagi mengalaminya. Semalam aku sudah bicara dengan Bapak Rake Pamintihan. Kami akan senang sekali kalau kau mau tinggal di sini, di Pasuruan 1 ini. Kau bisa memperdalam ilmu pengobatan dan bisa menjadi tabib seperti ibumu.
Saya tidak pernah memikirkan soal itu, Bapak Wali Kadep. Sekarang ini, jiwa saya sedang rusuh. Hati saya sedang dicekam rasa kesepian yang sangat dahsyat. Saya seperti melihat kehidupan ini akan berhenti mengalir. Ayu, jangan berkata seperti itu. Kehidupan akan terus mengalir, Ayu. Sejak manusia belum diciptakan di permukaan bumi ini, kehidupan sudah mengalir sebagaimana mestinya. Sudahlah, mungkin kau perlu berjalan-jalan sedikit untuk mencari udara segar. Ayu Wandira menuruti saran Wali Kadep. Gadis itu segera melangkah pergi meninggalkan pondok. Dia berjalan-jalan di halaman belakang pondok, kemudian menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon jenis tanaman pantai. Setelah kurang lebih 3 pal jauhnya berjalan, dia melihat birunya laut di kejauhan sana. Ayu Wandira memutar langkahnya ke arah kiri dan pandangannya tertumbuk dinding-dinding tebing yang curam. Dan gadis itu melangkah ke sana. Ombak terus berdebur di tepi pantai. Di sepanjang zaman, semuanya masih seperti dulu. Aku tidak melihat adanya perubahan. Burung-burung camar masih berterbangan di angkasa, sambil menyanyikan lagu-lagu tentang masa silam yang sudah jauh. Kalau saja nasib manusia bisa seperti ombak, bisa seperti burung-burung camar. Kalau saja nasib manusia tidak mengenal perubahan. Di tempat inilah dulu aku menolong Tuan Cakradara dan Kuda Merta ketika mereka dikejar-kejar prajurit Majapahit. Tempat ini juga belum mengalami perubahan. Mulut gua itu masih menganga seperti dulu. Dan dinding-dinding karang masih tegak seperti dulu. Tempat ini memang sangat mengesankan. Aku tidak akan pernah melupakannya. Kalau saja aku bisa mengendalikan waktu. Kalau saja waktu bisa kusuruh berjalan mundur, aku akan kembali duduk di sini. Sementara Tuan Cakradara duduk di situ. Kami berdua bercakap-cakap sambil memandang jauh ke tengah lautan luas. Tapi, apakah aku sudah gila? Apakah aku sudah tidak waras lagi? Oh, Ibu, tolonglah aku, Bu. Katakan, aku harus berbuat apa sekarang ini? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus mencampakkan pikiran-pikiran jahat ini, Bu? Tolonglah aku. Jangan tinggalkan aku sendirian dalam keadaan seperti ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Ayu Wandira menangis terseduh-seduh di atas sebongkah batu karang. Sementara ombak masih mendebur menghantam pantai, dan burung-burung camar masih berterbangan di udara sambil menyanyi sesuka hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ayu Wandira? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.